Jadi kan sekarang kan banyak sekali ya apa namanya tren-tren yang istilahnya mah memamerkan kecantikan wajah, terus kemudian keindahan apa namanya tubuh gitu kan. Nah, Terutama wanita. iya terutama wanita nih. Nah, Ustazah sendiri kenapa memilih untuk menutup aurat di antara sekian banyak orang yang sedang berlomba-lomba untuk memperlihatkan kecantikannya? Oke, saya jawab ya. Iya, Ustaz. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau datang dari dalam diri saya sendiri ya, perkara menutup aurat itu ya memang pada dasarnya kewajiban saya, terutama saya sebagai seorang muslimah. Namun yang membuat saya nggak mengikuti perkembangan zaman adalah karena pada dasarnya baju, teknologi itu nggak akan pernah ada habisnya. Model ini nanti saya ikutin, digandrungi banyak anak muda, nantinya bakal berubah lagi. Jadi nggak bakal ada habisnya ngikutin zaman itu. Jadi lebih memilih untuk menutup aurat ya? Iya. Sementara kan Ustazah kan juga kuliah ya, kuliahnya di Jakarta, di kota besar lah. Kita ketahui bareng-bareng kalau kota besar itu seperti apa sih gitu kan? Iya. Lingkungannya, terus kemudian pergaulannya. Sudah pasti punya dong teman yang tidak menutup aurat gitu kan. Nah itu bagaimana Ustazah? Apa namanya? Apakah tetap bergaul dengan mereka atau seperti apa? Kalau bergaul, apalagi kita ini kan seorang mahasiswa ya, itu kan ya mau nggak mau kita harus open minded gitu, terbuka sama lingkungan yang berbagai macam gitu. Jadinya kalau misalnya ada teman-teman yang macamnya itu beragam, ya kita tetap harus berteman dengan cara kita ini jangan ngikutin arus, jangan kepengaruh sama mereka. Kalau bisa kitanya berdakwah, kita yang ngajak mereka biar kayak kita gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini yang menjadi menarik nih, karena di zaman sekarang ternyata pilihan untuk menutup aurat itu menjadi pilihan yang sangat sulit ya. Yang saya tadi jelaskan di tengah modis, kemudian tren itu kan. Nah, kenapa sih pemirsa perlu tahu juga nih alasan Ustazah Dia memilih untuk konsisten menutup aurat? Untuk konsisten menutup aurat ya, balik lagi ke alasan saya yang tadi bahwasanya saya ini seorang muslimah, maka bukan suatu pilihan menutup aurat itu suatu kewajiban saya. Keharusan. Iya, jadi karena bukan ya ini menarik nih. Menutup aurat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Jadi tidak ada pilihan untuk tidak menutup aurat. Luar biasa. Sekarang juga saya ditemani nih oleh sahabat saya seperti biasa. Sudah 3 kali datang ke podcast ini karena emang beliau ini fakarnya fikih. Perlu juga kita cari tahu nih referensi aurat dari sudut pandang fikih. Ustadz Solah. Aurat itu apa sih Ustadz? Aurat ya. Aurat itu kalau kita pandang definisinya secara bahasa itu berasal dari kata an-nuqsan atau sebuah kekurangan. Makanya aurat itu adalah perkara yang wajib kita tutupi. Perkara yang wajib kita tutupi itu adalah aurat. Secara istilah ya, itu ma yahrumu nadruhu. Perkara yang haram untuk dilihat atau ma yajibu satruhu. Perkara yang wajib untuk ditutupi. Itu. Tapi ada batasan-batasan ya aurat itu ya? Ada, pasti ada. Nah, untuk batasan sendiri itu ini mana dulu nih, yang perempuan apa laki-laki? Karena beda nanti. Beda itu ya. Pemirsa yang di rumah, ternyata batasan perempuan laki-laki dan perempuan tuh berbeda ya. Bahkan mungkin antar laki-laki dan antar perempuan pun juga ada batasannya ya. Sekarang kita ambil dari laki-laki dulu. Laki-laki. Jadi untuk aurat laki-laki itu nanti dalam kitab Tafsir Sadida itu dibagi menjadi 4. Menjadi 4 tafsilan atau perincian. Yang pertama itu aurat laki-laki ketika fil khalwah atau di dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri itu laki-laki itu tetap wajib untuk menutup aurat yang berupa sau'atain atau jalan depan atau belakang. Kelamin depan dan juga dubur ya. Di antara sidi lah ya. Ya walaupun fil khalwah ya dalam keadaan sendiri. Misal kalian dan di kamar mandi atau di kamar tidur itu kan tetap wajib untuk menutup itu sau'atain. Yang pertama itu fil khalwah. Ada juga. Jadi berarti kita tidak boleh telanjang bulat walaupun sendirian. Nah, itu. Jadi perlu digarisbawahi. Kita
kita tidak boleh untuk membuka tadi ya soal fil khalwah. Iku biwiri hajat, tanpa adanya keperluan. Oke, tanpa adanya keperluan. Tapi kalau memang ada keperluan, walaupun adnal gharad, tujuan yang paling ringan lah. Oke. Misal untuk tabarruk atau untuk gerah, kita gerah terus agar nggak gerah gitu kan. Gerah tabarruk atau tanaduf untuk menghindari kotor, misal kotor atau gimana gitu. Itu boleh untuk membukanya, atau enggak qadil hajat, buang air gitu kan. Itu pasti boleh lah, masa buang air pakai sempak kan susah. Intinya mah nggak boleh iseng-iseng lah telanjang bulat. Kalau ada hajat, walaupun serendah apapun hajatnya itu diperbolehkan. Oke, itu salat saat kondisi laki-laki sendirian. Oke. Nanti ada juga, nanti kan tadi ada 4 ya. Pertama fil khalwat, yang kedua itu indah sholat, ketika dalam sholat. Dalam sholat, terus ketika bersama wanita yang mahram atau bersama sesama laki-laki. Oh, ada 4 ya? Ada 3 sholat bersama wanita mahram, sesama laki-laki. Itu sama auratnya. Oh ya, sama yang 3 ini. Yaitu ma baina surah warubah, antara pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Itu wajib kita tutupi ketika sholat, ketika bersama wanita mahram, ibu atau adik perempuan, bibi, itu kita wajib tutupi. Terus juga indal rijal atau bersama sesama laki-laki itu laki-laki itu kita wajib, bukan berarti sama laki-laki nih. Iya. Kita pakai celana iya. Itu kan kadang ada itu kan. Berarti sesama laki-laki pun batasannya sama ya? Nah, mabain asura warubah. Dari pusar sampai lutut. Lutut itu tuh lutut di atas lutut atau lutut pas lutut malah ya. Kaidah malayatul wajib lebih wajib. Sesuatu yang enggak sempurna tanpa dilakukan, sesuatu yang kewajiban enggak sempurna tanpa dia dilakukan, maka dia wajib. Oke. Kayak lutut kan, kalau bagian dari lutut enggak kita tutup, maka enggak akan tergambarkan adanya menutup aurat dari lutut sampai. Oke, termasuk pusar pun juga pusarnya harus tertutup ya. Tertutup. Oke, menarik karena emang banyak sekali fenomena yang salah kaprah ya, menganggap bahwa aurat antar sesama itu ya di antara lingkaran sidi saja gitu kan. Padahal sebenarnya sama saja ya. Oke. Kadang itu kita ngumpul kan ada lagi biasanya ngumpul nongkrong pakai boxer. Iya, itu pakai boxer. Kan. Buka baju, pusarnya terlihat kan. Itu termasuk yang membuka aurat. Kasul aurat. Haram hukumnya. Oke, itu batasan aurat laki-laki. Iya, di sholat bersama wanita yang mahram dan juga bersama laki-laki. Oke. Terus ada lagi yang ketiga itu ketika bersama dengan wanita yang bukan mahram, ajnabiyah. Oke. Ya. Ajnabiyah tadi kan wanita mahram, sekarang wanita bukan mahram. Yang bukan mahram. Oke. Auratnya adalah seluruh badan. Seluruh badan laki-laki itu wajib kita tutupi ketika bersama wanita yang bukan mahram. Seperti itu. Oh. Makanya ini lebih salah kaprah lagi seperti ini. Ini pengetahuan baru nih buat pemirsa yang di rumah sebelum dijelaskan oleh Ustaz Solah. Jadi saya ingin mempertegas bahwa aurat laki-laki ketika bersama dengan perempuan yang bukan mahram, ajnabiyah itu adalah wanita bukan mahram. Wanita yang bukan mahram itu auratnya itu seluruh tubuh kita. Artinya seorang perempuan tidak boleh melihat laki-laki. Oh, seperti itu. Oke, artinya perempuan itu malah haram melihat laki-laki ya. Dan kita wajib nutup. Ketika misal mereka ada keyakinan bahwa mereka akan melihat kita. Gitu. Oke, menarik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aurat laki-laki dengan perempuan itu seluruh tubuh, ya kan? Itu haram saat wanita melihat tubuh laki-laki. Ya. Dan kita sebagai laki-laki jika melihat wanita yang berkemungkinan dia akan melihat kita atau lebih ekstrimnya memperhatikan kita lah ya. Mungkin. Itu wajib ditutupi. Ini ilmu ini. Oke. Itu mengenai aurat laki-laki. Itu keterangannya ada di kitab apa, Ustaz? Taqriratus Sadidah. Sebenarnya banyak. Beberapa kitab fikih yang mainstream aja, Bajuri, Iana, Taqriratus Sadidah juga itu menerangkan seperti itu. Hanya saja memang karena ada di Indonesia ya gitu. Ya kita nggak menafikan itu emang qaul mu'tamad atau seperti kemarin ya. Pendapat yang dapat kita jadikan pegangan. Tidak menafikan ada pendapat lain yang mengatakan itu bukan aurat. Oh, tapi emang ada juga ya pendapatnya juga. Kalau kita cari pasti ada. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ya enggak begitu. Jadi kalau kita cari enggak. Oke. Gini. Kalau kita paksakan nih, bahkan ada imam atau ulama yang berpendapat bahwa
aurat laki-laki itu hanya sawatain di bagi sholat. Di luar sholat itu hanya sawatain. Dan depan dan belakang itu ada seperti itu. Tapi kan ya namanya kita beragama gitu kan. Pasti yang namanya ad-dinu riwayah. Pasti kita ambil riwayat yang paling kuat. Yang paling kuat. Yang tadi awal itu adalah yang paling kuat. Oke. Menarik. Ini kita berbicara mengenai batasan aurat laki-laki. Satu lagi. Ada satu lagi? Baru 3 tadi. Oh, baru 3. Oke. Satu lagi itu idal halilah. Apa itu, Ustaz? Ketika bersama istri atau amat gitu kan. Amat itu budak. Jadi ketika bersama istri itu tidak ada aurat. Tidak ada aurat bagi laki-laki. Bersama istri malah tidak ada aurat dan kita boleh telanjang bulat di depan istri. Ya, seperti Oke. Iya, masa sama istri mau tutup-tutupin ya? Soalnya tadi saya bingung gini, Ustaz. Sorry, mohon maaf nih ya. Saat kita sendirian, kita malah tidak boleh telanjang bulat. Tapi saat kita bersama istri, malah boleh. Malah menjadi boleh gitu. Nah, mungkin tadi kan fil khalwat tidak boleh ketika biguri hajat gitu kan. Oke, tanpa kebutuhan. Oke. Kalau sama istri pasti ada hajat. Ada kebutuhan itulah. Sebenarnya apa namanya sendiri pun boleh kalau ada hajat. Oke. Itu batasan laki-laki. Oke. Saya review sedikit nih buat pemirsa yang di rumah. Jadi batasan aurat laki-laki itu ada 4. Yang pertama itu fil khalwat atau saat kita sendirian itu tidak ada, dalam artian tidak boleh telanjang bulat intinya. Oke? Ya. Itu dari ya di antara sini lah ya, dari depan sama belakang, dubur sama yang depan. Itu yang fil khalwat saat sendirian. Yang kedua itu saat sedang sholat. Sedang sholat itu pusar, dalam artian ya pusarnya harus tertutup sampai lututnya harus tertutup. Itu sholat saat bersama dengan perempuan yang mahram, ibu, kakak gitu kan, adik. Itu dari pusar sampai lutut, dan pusar serta lututnya harus tertutup. Yang ketiga itu dengan ajnabiyah, wanita yang bukan mahram, yang boleh kita nikahin ya. Yang boleh kita nikahin itu auratnya semuanya. Ya kan, auratnya semuanya. Jami'ul badani. Nah, termasuk ajnabiyah itu adalah sepupu kita. Sepupu kita karena itu mahram ya kan? Iya, itu ajnabiyah. Oh, bukan mahram tapi ajnabiyah. Kita boleh menikahi sepupu kita. Artinya kan banyak di salah kaprah juga di masyarakat. Oh iya. Ketika misal Idul Fitri halal bihalal gitu kan kita salaman, sebenarnya itu nggak boleh karena sepupu itu ajnabiyah. Oke, ajnabiyah. Iya benar. Semua orang iyalah. Makanya tahu, cuma emang gak mau nikahin aja sebenarnya gitu kan. Itu. Kalau bisa nih, kalau misal Idul Fitri gitu kan, karena mereka ajnabiyah, maka ya janganlah musafah atau salaman bersentuhan. Oke. Dan yang keempat, yang terakhir itu aurat laki-laki itu adalah saat dengan istri atau dengan yang sudah kita nikahin lah gitu kan. Itu auratnya full, bukan aurat. Jadi boleh menampakkan seluruh bagian tubuh terhadap pasangan kita. Oke, itu aurat dari laki-laki. Kalau aurat perempuan nih, oke, kalau Ustaz nih, kalau kita melihat dari sahabat kita nih Ustaz Jadiah nih ya, menurut Ustaz Solan nih selaku ahli fikih nih, apakah sahabat saya ini sudah menutup aurat? Sudah. Kenapa Ustaz bisa mengatakan sudah? Ya, sudah seperti ini. Oke. Sudah seperti ini. Oke, sudah ya. Sudah. Tapi sebenarnya batasan aurat perempuan itu sendiri seperti apa sih, Ustaz? Jadi kan tadi yang laki-laki itu ada perincian itu 4 ya. Fil khalwah, indal ajnabiyah, atau fi sholat, indal mahrim, indal ajnabiyah, indal halilah. Pun begitu pula perempuan, ada seperti itu juga. Cuma nanti beda ya. Kalau fil khalwah itu perempuan ada ma baina surah wa rubbah. Oke. Fil khalwah indan nisa al mahrim udah, indan nisa mahrim itu ma baina surah wa rubbah. Antara pusar sampai lutut. Itu fil khalwah. Oke, itu ketika sendiri. Sendirian pun harusnya wanita itu nggak boleh melepas. Kalau bisa makanya kalau mandi itu kalau bisa jangan dilepas semua. Oke, ini menarik nih. Berarti perempuan itu sebenarnya sendirian. Itu aurat. Tapi kalau nggak ada hajat. Iya, sama. Sama aja konteksnya sama ya. Oke. Ya masa iya kan kita mau buang air tapi nggak copot. Iya. Susah. Tapi kan kalau mandi kita ada hajat mandi. Iya, makanya ada aurat. Tapi sebenarnya kalau secara prinsip hukum sendiri, mesti kita kalau mau jujur soal prinsip hukum ya, aurat
perempuan itu saat sendirian tuh ya dari pusar sampai lutut, ya kan. Oke, itu yang sendirian. Kemudian atau indal maharim, misal maharim atau sama dengan mahramnya. Oke. Rijal, maaf. Kan ini konteksnya perempuan ya. Rijal maharim atau dengan nisa gitu. Dengan perempuan lain atau dengan laki-laki yang mahram, sama bapak, sama adik gitu. Sama laki-laki mahram pun dari pusar doang, pusar sampai lutut. Iya. Oh. Sama bapak gitu, sama bapak sama adik laki-laki itu mabena suruh artinya kalian sama bapak gak pakai baju nggak boleh. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dari pusat. Oke, sorry, dari pusat sampai lutut ya. Iya, maksudnya. Tapi ya kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan dimarahin. Saru. Oh, iya. Terus itu. Oke. Itu nomor 2 ya. Ada juga nomor 3. Nomor 3 itu ketika bersama. Nah, ini yang membedakan itu di sini. Kalau perempuan itu ada indal fasikot wal kafirat. Ketika bersama dengan perempuan fasik atau perempuan kafir, seperti itu. Kalau tadi yang laki-laki nggak ada, ini ada. Ketika bersama dengan wanita fasik atau wanita kafir. Wanita fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar atau israr ala saghirah, terus menerus melakukan dosa kecil gitu. Itu dinamakan orang yang fasik. Itu aurat perempuan ketika bersama mereka adalah maya berdumil mihna. Malaya jumlah mihna, maaf. Sesuatu yang tidak nampak ketika beraktivitas sehari-hari gitu. Oke. Misalkan kalau di Indonesia nih, di Indonesia kan perempuan di Indonesia biasanya ketika beraktivitas ke pasar atau ke nyuci baju, budaya minyak, pakaian mungkin ya. Budaya pakaiannya itu kan biasanya pakai daster gitu kan, daster gitu. Yang umum lah daster gitu kan, daster. Artinya itu yang sebatas itu aja yang boleh dilihat oleh fasik dan kafir. Orang wanita fasik dan kafir. Padahal itu sama-sama wanita juga sebenarnya. Cuma perbedaannya ada garis bawahnya fasik dan kafir. Fasik itu apa sih? Tadi fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar atau israr al-saghirah. Oh, dosa kecil yang berturut-turut. Oke. Nah itu. Oke, terus ada lagi? Ada lagi. Tadi yang berapa tadi? Itu yang 3. Yang ketiga. Iya, sekarang 4. Yang keempat itu indal ajnabiyah. Indal ajnabiyah ini semisal dia sama Sadani sama saya kan ajnabiyah kan. Itu jamil badan sama jamil badan. Semua badan harus ditutupi. Berarti laki-laki tidak boleh melihat? Tidak boleh. Nah, ya tapi nanti ini ya sebenarnya jamil badan. Tapi gini ya. Gini. Saya singgung sekalian, Jadi sebenarnya kalau menurut ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Mutaakhir itu mengatakan bahwa aurat wanita indal ajnabiyah itu adalah jami'ul badan. Oke, seluruh tubuh. Tapi dalam kitab Tuhfah Imam Ibnu Hajar sama Mughninya Imam Khatib Asy-Syirbini. Kitabnya dibawa nggak sih, Ustaz? Kayaknya tadi banyak ulun kitab. Ada. Oh, ada. Oke. Mungkin tim bisa diambilkan kitabnya. Karena biar pemirsa juga yakin bahwa apa yang Ustadz Solah bicarakan ini merupakan sumbernya jelas. Kita ada hukumnya, ada kitabnya. Ini saya bacakan dulu yang di Mughni. Oke, Mughni. Yang di Mughni. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Dhahiru kalamil musannifi anna wajhaha wa kaffaiha dhairu auratin. Dohirnya ibarat dari Imam Nawawi dalam kitab Minhaj itu bahwa wajah dan juga kafain atau dua telapak tangan wanita itu bukanlah aurat. Oke. Wa innama ulhiqa biha fi taqdimin nadri. Terus wa bihi syarah al-Mawardi. Jadi memang seperti itu. Jadi Imam Mawardi pernah mengungkapkan bahwa wajah wanita dan juga kafain itu bukanlah aurat. Oke. Jadi kita bisa dipakalah auratu hama ghairil zauji kubro wa subro. Jadi aurat perempuan ketika bersama selain suaminya selain suaminya itu ada 2, kubro dan subro. Fa kubro ma adal wajhi wal kafaini. Kubro itu selain wajah dan telapak tangan. Oke. Wa subro ma baina surah wa rukbah. Fa yajibu satrul kubro fi sholati wa kadza inda rijal al ajanibi. Jadi kan tadi kubro itu ma'adal wajib wal kafain ya. Artinya jami'ul badan ilal wajib wal kafain. Wajah atau telapak tangan. Jami'ul badani ilal wajib wal kafain. Kecuali wajah dan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu indah salat wa inda rijal al ajanib.
dalam sholat maupun ketemu dengan yang laki-laki yang bukan mahram. Itu aurat ya. Itu aurat, konteks aurat yang wajib ditutupi. Tapi karena ada hukum kita memandangnya itu haram. Jadi dari segi wanita menutupnya itu enggak wajib karena bukan aurat wajah itu. Tapi ketika kita hukum memandang kita itu haram. Jadi ada ayat tadi ya budu atau kulil mu'mina ya budu absarum atau gimana? Mungkin saya nggak hafal. Mungkin Ustaz Jadi hafal masalah ayat tadi yang nggak hafal. Tapi yang jelas ada ayat yang kulil mu'mina ya budu min absarihim. Jadi ya itu tadi landasan kenapa kita haram memandang wanita padahal itu bukan aurat karena ada ayat. Ini menjadi menarik nih. Itulah fikih ya. Fikih itu ada beberapa hukum-hukum yang membatasi lah bahasa ininya ya. Jadi saat wanita itu bertemu laki-laki lain itu auratnya semuanya ya kan, tapi sorry mohon maaf, saat ketemu dengan laki-laki lain itu semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pendapat yang diusung oleh Imam Khatib dan Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfahnya. Itu pendapat pertama lah ya. Pendapat pertama itu ada juga yang mengatakan dan itu banyak juga yang mengatakan bahwa aurat wanita itu adalah jami'ul badan. Iya. Nah, nanti terus Ustaz, saya ingin mempertegas dulu bahwa kewajiban wanita itu cukup menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Tapi saat laki-laki melihat wajah dan telapak tangan perempuan itu malah jadi haram. Jadi kita harus membedakan nih. Ya. Kewajiban perempuan dan kewajiban laki-laki. Berarti kan kewajiban perempuan itu menutup aurat kecuali wajah dan tangan, tapi kewajiban laki-laki tidak boleh sama sekali memandang apapun dari perempuan. Menjaga pandangan lah. Asik nih kalau kita ngomongin jaga-jaga pandangan nih. Itu yang pendapat pertama. Yang kedua tadi kan pertama jami'ul badan. Pertama semua badan. Kedua tadi baju dan kafan itu bukan aurat. Ini menarik untuk kita bahas nih mengenai namanya. Dan yang muktamad indal Ibnu Hajar. Muktamad itu apa Ustaz? Tadi yang bisa dijadikan pegangan. Istilahnya yang kuat lah ya. Sesuai dalilnya karena ayat hijab itu. Kan yang kewajiban orang wanita memakai hijab segala macam itu karena adanya ayat hijab kan. Ayat hijab itu mafhum ayatnya itu tidak mencakup wajah dan telapak tangan. Tidak mencakup wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan itu bukanlah aurat. Terus kenapa kita haram memandangnya? Karena ada ayat lain. Ada ayat lain kulil mu'mina yaghuddu min absarihim. Karena kita laki-laki mukmin itu disuruh untuk memejamkan pandangan. Kalau tadi kan yang menarik dari fikih kan akan menjadi boleh ketika ada kebutuhan. Tapi kita nih kalau misalnya punya kebutuhan tertentu untuk melihat wajah wanita, itu ada nggak alasan-alasan tentunya? Ada. Karena saya ngajar nih Ustaz ya, semuanya perempuan. Ada beberapa. Ada beberapa kan tadi hukum asalnya itu tidak boleh untuk melihat wajah perempuan. Wajahnya nggak boleh, apalagi yang lain. Hukum asal seperti itu. Tapi nanti ada beberapa kasus yang memperbolehkan kita melihat wajah perempuan. Apa aja itu? Di antaranya itu hajatut ta'lim wa ta'allum. Belajar mengajar. Itu memperbolehkan kita untuk melihat wajah perempuan. Wajah ya, hanya wajah ya. Belajar mengajar ya. Ini sekarang kita termasuk konteksnya belajar mengajar nggak? Mungkin juga. Karena kan kita ini juga bahas fikih juga. Soalnya saya di awal udah kelihatan kan. Terus. Yang kedua itu di antaranya juga yang kedua ketika ini menghitbah perempuan. Malah menghitbah atau melamar perempuan. Itu malah saya sering mendengar tuh malah dianjurkan. Sunnah. Iya. Justru di situ sunnah untuk melihat seperti itu biar enggak tertipu kan. Iya. Jadi jangan sampai beli kucing dalam karung. Berarti ada dua alasan yang memperbolehkan laki-laki. Ada lagi. Seperti jual beli, kesaksian, terus mu'alajah atau pengobatan. Bahkan kalau pengobatan nggak hanya wajah. Masa ada bisul? Nggak bisa. Mungkin di Terawang. Menarik. Ini menarik. Sekarang nih yang menarik nih. Sekarang saya mau pindah dulu nih ke Ustaz Jadiah nih. Ustaz Jadiah. Ini saya nggak apa nih ya, sedikit-sedikit ngelihat ya.
Karena kan kita alum. Iya. Oke. Nah, itu alum. Oke. Jadi ini yang menarik tadi ada apa namanya? Ada pendapat yang mengatakan aurat wanita itu ada dua nih. Ya kan? Kalau tadi kan kita bahas sendirian, terus kemudian dengan apa? Dengan mahram ya, bapak, orang tua, terus kemudian dan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan kan kita berbicara konteksnya auratnya itu ada yang berpendapat wajah dan telapak tangan saja, ada pula yang berpendapat seluruh badan. Nah, kalau menurut Ustazah Diah sendiri nih, kan kalau saya lihat kan Ustazah Diah ini kan nyaris menutup seluruh badan ya. Iya kan? Itu gimana itu Ustazah Diah? Apa istilahnya? Apa sih yang mendasari itu terjadi gitu?